demi tegaknya keadilan, agar majelis hakim yang mulia memutuskan untuk terdakwa dengan vonis bebas murni, dibebaskan dari segala tuntutan, dilepaskan dari penjara tanpa syarat, dikembalikan nama baik, martabat, dan kehormatan. Dr. Abdul Khair Ramadan, ahli teori hukum pidana. 1. Bahwa pelanggaran prokes adalah pelanggaran, bukan kejahatan, sehingga tidak bisa dan tidak boleh dipidanakan. 2. Bahwa dakwaan alternatif menunjukkan keraguan jaksa penuntut umum terhadap pasal-pasal yang dituduhkan, sehingga tidak layak untuk diangkat ke pengadilan, karena dakwaan hukum harus jelas dan pasti, serta tidak bias atau multitafsir. 4. Bahwa dalam perundang-undangan tidak ada nomenklatur kerumunan sebagai pidana. 4. Bahwa orang atau masyarakat yang tidak mengganggu atau tidak melawan petugas dan tidak juga menurunkan atau merusak spanduk prokes yang dipasang petugas, maka orang atau masyarakat tersebut tidak bisa disebut menghalang-halangi petugas. 5. Bahwa kerumunan spontan yang tidak direncanakan dan tidak ada panitia yang mengatur, serta petugas pun tidak membubarkannya, maka tidak bisa dijerat dengan pasal pelanggaran, apalagi pasal pidana kejahatan. 2. Romawi, Dr. Dian Adriawan, ahli hukum pidana. 1. Bahwa pelanggaran prokes adalah pelanggaran, bukan kejahatan, sehingga tidak bisa dan tidak boleh dipidanakan. 2. Kriminalisasi adalah menjadikan sesuatu yang bukan kriminal sebagai kriminal. 3. Bahwa pidanaisasi adalah menjadikan sesuatu yang bukan pidana sebagai pidana. 4. Bahwa pelanggaran prokes termasuk dalam peraturan perundang-undangan administrasi yang mengandung pidana, bukan KUHP ataupun peraturan perundang-undangan pidana. 5. Bahwa kerumunan spontan yang tidak direncanakan dan tidak ada panitia yang mengatur, serta petugas pun tidak membubarkannya, maka tidak bisa dijerat dengan pasal pelanggaran, apalagi pasal pidana kejahatan. 3. Romawi, Dr. Refli Harun, ahli tata negara. 1. Bahwa equality before the law yaitu semua orang harus mendapat perlakuan hukum yang sama, dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa diskriminasi hukum adalah melanggar konstitusi. 3. Bahwa diskriminasi hukum akan menyebabkan hancurnya tatanan hukum. 4. Bahwa jika suatu pelanggaran diproses, sedang pelanggaran lain yang serupa tidak diproses, maka itu merupakan diskriminasi hukum. 5. Bahwa pelanggaran prokes adalah pelanggaran, bukan kejahatan, sehingga cukup diberlakukan sanksi administratif, bukan sanksi pidana. 6. Bahwa jika pelanggaran prokes dianggap sebagai kejahatan, sebagaimana diyakini jaksa penuntut umum, maka mestinya jaksa penuntut umum menyeret semua pelanggar prokes se-Indonesia tanpa terkecuali ke pengadilan untuk dipidanakan, karena semua kejahatan. Karena semuanya kejahatan, dan kejahatan tidak boleh dibiarkan tanpa proses pidana. Majelis Hakim yang mulia, kepada yang mulia Majelis Hakim, kepada yang tercinta seluruh penasehat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. A. Dakwaan ke-1. Bahwa pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan menyatakan sebagai berikut: setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal ini tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk kasus kerumunan Megamendung, karena kerumunan tersebut spontan tanpa panitia, sehingga tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain itu, terdakwa tidak pernah mengundang atau mengajak masyarakat berkerumun di Megamendung, dan terdakwa juga tidak pernah menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Bahkan terdakwa sejak di Mekah selalu menyerukan umat dimanapun berada agar taat prokes selama pandemi, sehingga unsur menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan
tidak terpenuhi. Selain itu, pasal ini mensyaratkan harus menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM. Untuk menetapkan KKM harus memenuhi 2 syarat, yaitu pertama, harus ada penyelidikan epidemiologi yang memastikan bahwa kerumunan yaitu Mega Mendung telah menyebabkan KKM. Dan kedua, harus ada peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa kerumunan Mega Mendung adalah penyebab KKM di wilayah Mega Mendung. Kedua syarat ini belum terpenuhi karena memang sampai saat ini belum dilakukan penyelidikan epidemiologi terhadap kerumunan Mega Mendung dan belum ada juga peraturan pemerintah yang menetapkan KKM wilayah Mega Mendung akibat kerumunan Mega Mendung di Gadok. Sehingga unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat juga tidak terpenuhi. Kesimpulan untuk dakwaan ke-1, tak satu pun unsur dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum. B. Dakwaan kedua, bahwa dakwaan kedua surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa pasal 14 ayat 1 undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut: barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Pasal ini juga tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk kasus kerumunan Mega Mendung karena kerumunan tersebut spontan tanpa panitia sehingga tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain itu, terdakwa tidak pernah mengundang atau mengajak masyarakat berkerumun di Mega Mendung dan terdakwa juga tidak pernah menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Bahkan terdakwa sejak di Mekah selalu menyerukan umat agar taat prokes selama pandemi sehingga unsur menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah tidak terpenuhi. Kesimpulan, bahwa unsur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular tidak terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum. Majelis Hakim yang mulia. C. Dakwaan ketiga, bahwa dakwaan ketiga dari surat dakwaan penuntut umum adalah mengenai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 216 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau tugasnya maupun diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa perbuatan pidana. Demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000. Pasal ini pun tidak bisa dan tidak boleh diterapkan untuk kasus kerumunan Mega Mendung karena kerumunan tersebut spontan tanpa panitia sehingga tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab. Selain itu, terdakwa tidak pernah mengundang atau mengajak masyarakat berkerumun di Mega Mendung dan terdakwa juga tidak pernah tidak menuruti perintah atau permintaan petugas yang sedang melaksanakan tugas negara dan tidak pernah mencegah atau menghalang-halangi atau menggagalkan tugas pejabat negara. Selain itu, menurut saksi ahli teori pidana Dr. Abdul Khair Ramadan bahwa pasal 216 ayat 1 KUHP tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan PSBB dan prokes karena tidak ada perbuatan pidana dalam PSBB dan prokes sehingga penerapan pasal tersebut tidak tepat. Kesimpulan, tak satu pun unsur dalam pasal 216 ayat 1 KUHP yang terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum. Adapun bahwa pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang dijuntokan kepadanya menyatakan sebagai berikut: 1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 1. Mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Penerapan saat ini menjadi batal dengan sendirinya manakala pasal yang dijuntokan kepadanya sudah tidak terpenuhi unsur. Karenanya kami mohon kepada majelis hakim yang mulia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, demi tegaknya keadilan, agar majelis hakim yang mulia memutuskan untuk terdakwa dengan vonis
bebas murni, dibebaskan dari segala tuntutan, dilepaskan dari penjara tanpa syarat, dikembalikan nama baik, martabat dan kehormatan. Terima kasih. Sekian pledoi saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin.